maring kulit kasyam'i kaya lilin wasyahmilan gajih wa ghamasi ainin lan bloboke meripat. Jadi untuk yang keempat dari syaratnya wudhu itu adalah tidak terdapat perkara yang dapat mencegah datangnya air pada anggota wudhu. Tidak ada hail, hail itu penghalang. Contohnya seperti lilin. Jadi di sini tuh yang dimaksud tuh tidak ada perkara yang mencegah datangnya air pada anggota wudhu atau kulit gitu loh, merata pada kulit. Contohnya tuh lilin. Lilin kan kalau udah mengering tuh keras tuh. Tuh lilin kan pasti akan terasa licin-licin seperti itu. Kemudian lagi itu di sini sahmin gajih. Kemudian ghamasi ainin, kotoran ini mata. Bloboke meripat, kotoran mata. Ketika kita bangun tidur seperti itu, harus dibersihkan. Juga lagi itu tip ek ya. Kalau tip ek itu bisa mencegah datangnya air wudhu, jadi harus dihilangi. Itu tip ek. Itu untuk syaratnya wudhu. Jadi harus dipenuhi sebelum wudhu. Arabi'u utawi kang kaping papat iku alla ya'taqida yento orang nekotake sapa mutawadhi fardhon ing fardhu siji min furudihi kang saking pira-pira fardhune wudu sunatan ing sunah. Dan yang terakhir mutawadhi atau orang yang berwudu tidak meyakini bahwasanya salah satu dari fardhunya wudu itu sebagai sunnah. Misal kalian meyakini membasuh wajah itu sunnah, itu tidak boleh ya. Jadi syaratnya tidak boleh meyakini bahwa salah satu atau fardhunya wudhu itu sebagai sunahnya wudhu. Itu untuk syarat-syarat wudhu. Jadi kalau syarat itu dilakukan sebelum kita melaksanakan suatu pekerjaan. Tapi kalau rukun itu dilakukan di saat kita melakukan pekerjaan. Jadi sama kayak syaratnya wudhu, berarti itu dilakukan sebelum kita melakukan wudhunya. Jadi sebelum dilakukan. Tapi kalau rukun itu tuh dilakukan di saat kita pas melaksanakan wudhunya. Jadi di dalam rukun itu sesuatu yang menopang suatu pekerjaan atau suatu perkara. Jadi yang ada di dalam pokoknya. Itu rukun. Kalau syarat berarti sebelumnya. Faraidul wudu'i utawi piro-piro faradune wudu iku sitatun ono 6. Wahya utawi sitah. Fardunya wudu itu ada 6. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat inda husli awali juz'in. Im dalem nalikane basuh awale juz minal wajhi saking wajah. Yang pertama fardunya wudu kan ada 6. Yang pertama itu ada kita niat ketika membasuh permulaan wajah. Jadi basuhan yang pertama. Kita harus niat nawaitu wudu'a birafil hadasil asghari. Itu pasti saat kita membasuh wajah. Itu yang pertama. Terus kalau kita lupa kita membasuh, kita lupa niat, ingat-ingat pas kita basuhan ketiga, nggak apa-apa kan kalau kita niat di basuhan ketiga, nggak apa-apa. Yang saya pahami ya, kalau yang saya pahami itu, sini kan indah gusli awali juz'in, di permulaan membasuh wajah. Yang saya pahami kalau kita lupa kemudian kita membasuh pada basuhan ketiga itu nanti dianggap basuhan pertama. Jadi kita nambah lagi 2 basuhan gitu. Kalau ingin taslis mengulang 3 kali. Jadi pas basuhan yang ketiga itu nanti dianggap pada awalnya basuhan. Kemudian kita nambah lagi 2. Itu yang saya pahami. Tapi kalau semisal kalian mempunyai dasar yang lain itu tidak apa-apa. Karena hukum itu ada banyak kayak gitu. Itu untuk niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi. Basuh wajah. Min mambati sya'ri rosi awet saking panggonan cukule rambut sirah ila muntahadakoni
tumeka panggonan katoke janggut. Wa minal udhuni lan saking kuping siji ilal udhuni tumeka maring kuping kang weneh. Yang kedua itu kita membasuh wajah. Di mana batasan membasuh wajah di sini tuh kalau bagian atas sampai dari tumbuhnya rambut kepala. Jidat yang paling ujung tumbuhnya rambut kepala tuh harus kebasuh. Syukur-syukur kalau kalian tuh membasuhnya lebih, maksudnya kalau sampai rambutnya basah gimana? Enggak apa-apa. Gitu. Kalian melebihi karena takutnya tuh ada anggota yang kebasuh tapi jangan berlebihan. Jadi melebihinya tuh sewajarnya saja. Tuh. Itu untuk bagian atas, kalau bagian bawah tuh sampai dagu, sini. Makanya sampai sini ya di bawah dagu. Untuk bagian samping itu tuh sampai ini telinga. Gimana dalam telinga, di mana itu loh. Kalau untuk yang perempuan di mana tuh dia pasang anting di situ batasnya, bagian wajah di situ harus kebasuh. Makanya kalau basuh wajah tuh kayak gini tangannya. Di sini ya, ini kayak gini. Kalau saya bisa kayak gini. Ini basuh kayak gini. Ini nanti kita usapkan. Ini kedua ibu jari bertemu di bawah dagu. Jadi itu insya Allah semuanya akan kebasuh kayak gitu. Kalau yang saya paham itu tutorial membasuh wajah tuh kayak gitu. Jadi insya Allah semuanya akan kebasuh sampai ke bagian batasan pinggir. Jadi kita basuh nanti kita usap. Yang bagian ini jempol ibu jari kanan sama kiri ini bertemu di bawah dagu. Itu untuk membasuh wajah. Itu untuk fardunya wudhu yang kedua. Kemudian fardu wudhu yang ketiga. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sartane sikut loro wa malan panggonan tahtal adzofiri tetep ing dalam ngisori pira-pira kuku atau wilati kang dawa-dawa ala rupane alati dhofir tawilah tasturu kang nutupi apa dhofir tawilah namila ing pira-pira driji. Yang ketiga yaitu kita membasuh kedua tangan sampai siku-siku besertaan dengan perkara yang ada di bawah kuku. Kalau misal kuku panjang berarti yang di bawah tuh juga dibasuh gitu. Jadi dibolak-balik dibolak-balik gitu loh. Kita basuh baru ini dibalik. Kalau kalian sengaja mau menyiramkan air di bawah kuku kayak gini nggak apa-apa itu. Jadi intinya tuh yang di bawah kuku yang panjang tuh juga harus dibasuh. Tuh. Itu untuk fardunya wudhu yang ketiga. Arabi utawi kang kaping papat iku mashubat di roksi. Ngusap setengah sirah. Wa ilam yakun lan hale sanajan ora ono iku alaihi ing atase roksi apa sya'run rambut. Wala yakfi lan ora cukup apa maswara si ngusap rambut tola kang dawa an hati saking klewerane sakri roksi tola kang dleweran apa sakri an hati roksi saking watese sirah. Untuk yang keempat itu nanti mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala tuh gimana? Ini mengusap meskipun nggak ada rambutnya ya. Ini mengusap tuh sama membasuh beda ya. Kalau mengusap tuh asal tangan basah doang. Diusapin. Kemudian nggak bisa dicukupkan kalau misal rambut kamu panjang nih. Panjang sepinggang. Kamu usapnya yang di bagian bawahnya. Yang di bagian pinggang ini rambut kamu itu nggak bisa. Nggak bisa mencukupi dari fardunya wudhu. Jadi harus di sini, di mana batas kepala di sini, di atas yang diusap itu, bukan di mana tergerai panjangnya rambut kamu, bukan di situ. Itu untuk pengusapan rambut. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro ilal ka'baini sertane polok loro. Waya jiburan wajib opo ghuslu aqibaini tumeka tungkak loro wasuku kiha lan sigar-sigare akibaini. Dan yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki besertaan dengan tumit dan bahasanya tuh